Selamat sore, perkenalkan nama saya Samsul Bahri. Di sini saya akan membuat video tutorial merouting sebuah skema jaringan, di mana di sini terdapat sebuah topologi yang harus kita lakukan routing, dan ini ketentuan-ketentuannya. Pertama-tama untuk membuat sebuah skema jaringan, kita harus memiliki aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah ada aplikasi Cisco Packet Tracer, kemudian kita masuk seperti ini. Kemudian kita buat skemanya atau topologinya mengikuti skema jaringan yang ada di samping ini. Nah, tadi saya sudah buat terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Jadi kita berikan dulu koneksi menggunakan kabel. Nah, untuk mempermudah kita gunakan yang gambar petir ini supaya langsung dipilihkan kabel yang cocok. Pertama kita koneksikan router ke router dulu. Router 1 ke router 3, kemudian router 1 ke router 2. Kita baca ketentuan di sini, yaitu ketentuan yang pertama, di router 1 interface pasternet 0/0 digunakan sebagai interVLAN. Routing yang digunakan untuk menghubungkan pilihan 10 dan pilihan 20 di bawahnya, sedangkan dua interface lainnya pada router 1 digunakan untuk menghubungkan router to router. Jadi pertama kita masuk ke router 1 untuk membuat pilihan 10 dan pilihan 20. Nanti ini kita jadikan pilihan 10 dan ini pilihan 20. Nah, kita beri koneksi dulu dari switch. Nah, kita masuk ke router 1. Perintah untuk melakukan routing yang pertama kita ketikkan enable atau disingkat N. Kemudian perintahnya configure terminal. Kemudian enter. Nah, kita masuk. Di ini masukkan, ketikan interface pasternet 0/0 seperti ketentuan yang ada di sini ya. Kita lihat di sini pasternet 0/0 ya, benar. Kemudian titik 10, jadi pilihan 10 maksudnya. Kemudian kita masukkan IP address-nya, IP address 192.168.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita enter, kita ketikkan no shutdown, kemudian enter, kemudian exit. Nah, kita masuk ke interface yang kedua, yaitu pilihan 20. Kita ketikkan sama seperti di atas. Perintahnya interface pasternet 0/0 titik 20 untuk pilihan 20. Kemudian masukkan IP address-nya, IP address 192.168.20.1. Kemudian untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter, perintah no shutdown.
kemudian enter exit. Nah, jangan lupa di akhir setelah melakukan konfigurasi, kita ketikkan perintah copy running config untuk mengcopy ya. Copy running config, startup config. Kemudian enter. Oh, ada yang salah nih. Perintahnya. Berarti tadi perintah. Yang kita ketikkan, oh tadi jangan exit ya, tapi ending. Saya lupa. Karena sudah selesai, kita ketikkan copy running config startup config. Coba kita enter. Nah, sudah bisa ya. Kemudian kita masuk untuk serial, kabel serialnya ya. Perintahnya configure terminal. Dan enter perintahnya interface serial 2/0. Kemudian enter IP address-nya di sini untuk serial 2 10. Nah, ini untuk IP address-nya nih. Di sini 10.10 kita masukkan 10.10.10.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.252. Oke. Kemudian kita enter, kita mau shutdown, kemudian exit. Kemudian kita masukkan untuk serial 3-nya yang ini IP address-nya 11.11 ya. Perintahnya sama seperti yang serial 2 di atasnya. Interface serial 3/0, enter. Kemudian kita masukkan IP address-nya, IP address 11.11.11.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.1. Kemudian perintah yang berikutnya perintah no shutdown, kemudian jangan lupa seperti biasa copy running config startup config, enter. Kemudian kita masuk ke router EIGRP-nya. Perintahnya configure terminal. Kita masuk ke router EIGRP-nya sekarang. Router EIG. Kita baca dulu sini ya. Interface router.
Perintahnya router EIGRP satu, kemudian enter. EIGRP router ID. Router ID-nya satu, berarti 1.1.1. Kemudian enter. Kita masukkan network jaringan yang ini, yang Pasternet 1, yaitu network jaringan yang Pasternet 1, yaitu 192 ya. 192. 192.168 titik 10.0. Kemudian network yang kedua yang Pasternet 20, yang pilihan 20, berarti yang 20.1. Kita ketikkan network 192.168.20.0. Kemudian kita masukkan yang serial 2 dan 3-nya juga, network 10.10.10.0. Kemudian 0.0.0.3. Oke, kemudian enter. Network yang kedua yang 11 sekarang. Network 11.11.11.0.0.0.3. Kemudian enter, selesai, and kemudian seperti biasa copy running config startup config. Ntar. Oke, selesai untuk routing di router 1. Kemudian kita masuk ke perintah 2, yaitu menyediakan pilihan 10 database, menyediakan pilihan database, pilihan 10 dan pilihan 20. Oke. Jadi supaya apa namanya? Pilihan 10 dan pilihan 20 ini bisa berkomunikasi. Kemudian kita masuk ke switch 1, berarti untuk menghubungkan pilihan 10 dan pilihan 20 kita lakukan routing di switch 1. Kita masuk ke switch 1 seperti biasa, ke CLI, enter, perintahnya enable. Selalu di awal kita ketikkan enable, kemudian enable, kemudian configure terminal. Kita masukkan interpilihan 10, berarti internet pilihan 10, enter. Kemudian switch port, mode akses, kemudian switch port, akses, pilihan 10, kemudian enter. Coba kita ulangi. Switch port, mode akses,
switch port akses VLAN 10, kemudian exit. Kemudian untuk VLAN 20 interface VLAN 20, kemudian switch port mode akses. Oh, ini ada yang perintahnya ada yang ketinggalan nih. Cek di atas. Baik, kita ulangi yang pertama dulu berarti. Interface VLAN 10. Kemudian interface Fasternet 0/2. Kemudian switch port mode. Nah, kita ulangi, coba kita ulangi. Interface VLAN 10. Interface Fasternet 0/2. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, kemudian exit. Kemudian kita interface VLAN 20, kemudian interface Fasternet 0/3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, kemudian selesai. Terbiasa copy run config, startup config. Kita cek bentar, run. Oke. Oke, siap. Kemudian kita lihat perintah selanjutnya, yaitu tadi perintah selanjutnya akan menjadi kita lakukan terang atau mode terang. Kita masuk ke mode terang dulu di perintahnya configure terminal.
interface Fasternet 0/1, kemudian switch port mode terang, kemudian selesai. Kita cek copy running config. Copy running config startup config. Oke, selesai. Kemudian kita masuk ke PC 1, PC 0 atau PC 1. Kita masuk ke konfigurasinya. Desktop kita masukkan IP konfigurasinya seperti ini. Default gateway. Oke. Yang kedua kita cek IP konfigurasi ini sudah masuk. Oke. Coba kita pin PC antara PC. Coba kita kirim pesan. Sukses ya. Oke. Kemudian kita coba di kemudian kita masuk ke perintah selanjutnya. Pada router 2 interface Pasternet 0/0 mengaktifkan fitur DHCP server dengan range DHCP. Oke. Router 2, tapi kita beri koneksi dulu ke router switch 2-nya. Kemudian dari switch ke PC. Router 2, berarti kita masuk ke router 2. Aktifkan DHCP, kita masuk ke CLI seperti biasa. Kemudian kita tekan enable, configure terminal, dan kita lakukan interface Pasternet 0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Kita lihat dulu IP address-nya di sini. Hmm. 172.168.10.11. Oke. Kita masukkan dulu IP address-nya. IP address 172.168.10.11. Kemudian
10.1 maaf 10.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter, kita masukkan perintah no shutdown. Kemudian kita coba hubungkan router 1. Sedangkan dua interface lainnya pada router 1 digunakan untuk menghubungkan router to router. Jadi eh, router yang ini nanti bisa terkoneksi ya, satu sama dua. Berarti kita masuk ke router 2-nya terlebih dahulu. Dan interface serial 2, karena ini ada di kabel serial 2 tadi, /0, kemudian IP address-nya, IP address-nya 10.10.10.2, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter, my shutdown, kemudian exit. Kemudian kita masuk ke pasterat 0/0-nya, interface pasterat 0/0, kemudian masuk di excluded address ya. Router 2 pas saat mengaktifkan fitur jasa dengan range. Baik, di sini router 2 mengaktifkan fitur DHCP dengan range DHCP. Coba kita lihat DHCP excluded address. Kemudian kita untuk menerapkan pengajian port MAC address. Fitur dengan range DHCP. Baik. Berarti kita masukkan IP address yang ini, yang 172 nih, untuk menolak nanti. 172.168.10.1, range-nya 172 sampai 168.10.1, titik 10. Kemudian IP DHCP excluded salah IP DHCP excluded address. Berarti range tadi di sini range-nya dari 1711 sampai 49. 9. Saya masukkan 172.168.10.1, kemudian
10.50. Sempat 50 sampai tadi kan 11. Berarti sekarang 50 sampai 254. 172, 168, titik 10.254. Kemudian kita selanjutnya IP DHCP Pol pelan strip full. Saya beri nama di sini, nama saya saja Samsul. Samsul, dan enter networknya. Networknya 172.168.10.0. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian ke default routernya, default router 172.10.1 ya, 172.168.10.1. Kemudian untuk DNS servernya, DNS server 172. 172, 172, 172.168.10.1. Kemudian N selesai. Dan seperti biasa kita copy, running config startup config. Enable, kita masuk ke router EGP1 lagi. Enable, kemudian configure terminal. Sini kita masukkan router EGP1-nya. EIGRP1. Router address. EGRP1. Kemudian EIGRP router ID. Satu, kemudian networknya network 10.10.10.0, kemudian 0.0.0.3. Kemudian network yang kedua, jaringan yang pertama, jadi yang ini maksudnya yang 10 tuh yang dari serial 2, dari router 1 ke router 2. Kemudian untuk yang 17 ada 2 nih yang di router 2 ini. Networknya 172.168.10.
Titik nol. Kemudian selesai and jangan lupa copy running config startup config. Kemudian perintah selanjutnya pada switch 2 menerapkan keamanan jaringan menggunakan port security MAC address untuk untuk akses point nih. Jadi kita masuk ke switch 2. Pada switch 3 menggunakan control list untuk oke. Jadi nanti kita di sini berikan akses point dari switch. Baik, kita masuk ke switch 2. Mhm. Switch 2. Kita pertama berikan akses point dulu ya. Akses point. Kita taruh di sini. Kemudian hubungkan dari switch ke akses point. Kemudian kita masuk ke switch 2. Kita masuk dulu ke akses pointnya, kita berikan WebKey terlebih dahulu supaya aman, tidak bisa di-connect oleh semua orang. Pertama kita beri WebKey-nya dulu, kita masuk ke konfigurasi. Di port 0-nya kita biarkan kita masuk ke port 1. Nah, di sini kita default itu untuk nama akses pointnya ya. Misalnya kita kasih nama Juragan. Kasih nama Juragan 99. Kemudian oh ini kita WebKey-nya untuk WebKey ini ya. Nah, WebKey-nya itu misalnya untuk kayak password WebKey seperti password. Misalnya WebKey-nya itu kita kasih 12345678990. Kemudian oke, exit. Nah, coba kita konekkan dari laptop ini ke access point. Nah, kita masuk ke desktop di PC wireless. PC wireless, coba kita klik connect untuk mencari jaringan yang tersedia. Nah, di sini ada jaringan yang tersedia sama seperti yang kita buat sebelumnya di akses point ini ada Juragan 99, kita klik kemudian konekkan. Nah, kita diminta untuk memasukkan WebKey yang ada di akses point yang tadi kita buat. Berarti kita masukkan WebKey-nya itu WebKey-nya 12345678990. Kemudian kita coba konekkan. Nah, sudah terkonek, tapi coba kita cek terlebih dahulu ya. Kita cek di IP configuration. Nah, ini sudah ada IP address-nya. Baik. Kemudian kita konekkan yang satu lagi sama, masuk ke desktop PC wireless, connect, cari Juragan 99, klik connect, masukkan WebKey-nya satu satu 12345678990, kita connect. Oke, sudah terhubung. Kita cek di konfigurasi desktop.
close. Sudah terkonek. Kita cek di IP address-nya. Oke, sudah masuk. Kemudian kita lihat perintah selanjutnya. Interface. Pada S2 menerapkan keamanan jaringan menggunakan port security MAC address. Jadi security untuk akses point. Jadi kita berikan security-nya ya. Nanti kita masuk ke tapi sebelumnya coba kita ini dulu. Coba konekkan laptop. Apakah sudah bisa berkirim-kirim pesan dari laptop ke laptop. Sukses sih kayaknya di sini. Baik, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Menerapkan keamanan jaringan, berarti kita masuk ke switch 2. Di konfigurasi, enter, perintahnya seperti biasa, enable. Kemudian configure terminal. Kemudian kita masukkan pasternet 02 berarti ya untuk di switch 2 ini. Kita coba interface pasternet 0/2, kemudian switch port, mode akses, kemudian switch port, security maksimal 3 gitu, versi 3. Kemudian enter, switch port, security violation, protect. Kemudian switch port security, port security, kemudian MAC address. Kita diminta untuk memasukkan MAC address-nya, MAC address yang ada di apa namanya, yang ada di laptop ya. Kita coba kecilkan terlebih dahulu, kemudian kita coba pilih MAC address. MAC address itu kita lihat di IP configuration, physical, kita lihat di config wireless. Nah, ini ini untuk MAC address-nya. Coba kita copy terlebih dahulu, nanti kita masukkan copy. Oke. Copy, copy. Jadi sesuai MAC address. Kontrol tidak bisa di copy ya, teman. Nanti kita ketikkan saja MAC address-nya 004.4.9a D4 titik DC A1. Oke, kemudian N. Oh, ada yang salah pengetikannya.
MAC address pakai ini ya strip tadi saya lupa. MAC address 000004 titik 9A D4 titik DC A1. Oke, kita enter. Salah. Super. Switchboard, port, security, MAC address 0004.9A D4 titik DC A1. Coba kita enter. Oke. Jadi harus dibuat satu baris ya. Tadi saya lupa langsung enter. Tapi ini perintahnya itu satu baris. Kemudian perintahnya N. Kemudian seperti biasa copy run config startup config enter. Nah, sekarang kita baca perintah. Selanjutnya pada S2 nah ini tadi sudah kita buat security-nya. Kemudian pada S3 perintah pada S3 menggunakan keamanan akses control list untuk menolak lalu lintas dari VLAN. Oh, ini. Angka IP address 12 konfigurasi. Nanti kita masuk ke ini kita beri koneksi dulu nih. Dari router 3 ke switch-nya. Kita berikan koneksi dulu, colokin kabel. Sudah terkoneksi di sini pada S3 melakukan keamanan akses control list untuk menolak lalu lintas jaringan dari VLAN 20. Selain VLAN 20 dapat jadi kita tolak nih akses dari VLAN 20 nih yang ini. Tidak bisa terkoneksi ke sini ya, kita blokir gitu. Baik, coba kita lakukan di CLI. Kita masuk ke durasi aplikasi. Coba enter. Tapi kita coba beri koneksi terlebih dahulu. Misalnya nah, sini kita berikan ini dulu ya. Berikan IP address-nya dulu nih untuk PC ini. Kita masukkan IP address-nya 192.168 titik ya 192.168.10.4. Kemudian untuk gateway-nya
192 172 10.1. Oke, sudah kita berikan ini ya. Setuju. Langsung saja kita konfigurasikan untuk routernya. Kita masuk ke CLI, enable, kemudian configure terminal. Kemudian kita masukkan interface pasternet 0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya. IP address 172.10.1, kemudian subnet masknya 255 titik 2. Kemudian masyarakat. Oh, ketinggalan saya masukkan IP address 192.172.10.1, kemudian IP address yang komplit kamu. Oh iya, IP address 192.172.10.1, kemudian subnet masknya lupa 255.255.248 sebagai enter. Oke, nah shutdown. Kemudian interface ini yang serial 3 kan, serial 3/0. Kemudian IP address-nya 1.11.11.11.2, kemudian subnet masknya 255.255.252. Coba kita oke, no shutdown, kemudian kita exit, masuk ke router EIGRP-nya, router EIGRP 1, kemudian EIGRP router ID, perintahnya sama yang seperti di router 1 router 2 tadi. Router ID tik 1 tik 1 tik 1 tik 1, kemudian networknya berarti network, kalau kita lihat di sini networknya berarti serial 3 ini 11.11 ya. Untuk serial 3 berarti 11.11 network titik 11.0.0.0.3. Kemudian network 172.172.10.0.0.0.3. Kemudian end, selesai. Kemudian jangan lupa copy running config startup
startup config, enter. Kemudian kita berikan akses grup satu ya untuk membatasi dari pilihan 20. Kita tolak aksesnya dari untuk perintah menolak pilihan 20. Baik, berarti perintahnya untuk menolak Deni akses. Untuk perintahnya berarti di sini enable melakukan tuntutan jaringan dari pilihan 20. Configure terminal. Interface pasternet 0/0. Oke, akses group dan exit. Kemudian akses listnya, akses list Deni, berarti IP address-nya yang pilihan 20 ya, 192.168.20.0. Kemudian 0.0.255. Salah. Berarti di sini akses list. Lupa memberikan strip akses list Deni Swan Deni 192.168.20.0 detik. Oh, ini isti. Akses akses list Deni 192.168.20.0 0.0.0.255. Coba kita enter. Oh, ini dibuat satu baris nih ya. Akses list Deni 192.168.20.0.
8.20.0 ya 0.0.0.255. Coba kita enter. Oke, bisa. Kemudian akses list one permit ini diizinkan, yang kita izinkan one permit ini invalid. Oh, salah typo. Nah, kita ulang akses list one permit and invalid akses list one permit and kemudian exit. Kemudian seperti biasa copy running config startup config enter. Oke. Nah, berikut sudah kita buatkan perintahnya. Coba kita lihat. Coba kirim pesan dari PC2 ke sini. File. Tapi kita lihat ilustrasinya. No. Demikian tutorial topologi jaringan, skema jaringan ini saya buat. Terima kasih. Selamat sore.